Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu guru, serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Triguna 1956, serta semua pemirsa yang budiman dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia limpahan nikmat-Nya, sehingga dengan adanya nikmat Allah tersebut kita masih bisa bertemu dalam dunia maya. Mudah-mudahan pertemuan kita dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga kepada kita semua ila yaumil qiyamah. Masyiral pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Jumat pagi ini, tema kita adalah kita mencoba mengkaji makna yang tersirat dan terkandung di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah yang Allah turunkan sebanyak 7 ayat. Dimulai dari ayat Bismillahirrahmanirrahim hingga ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan pertemuan kita secara virtual ini menjadi wasilah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dinamakan surat Al-Fatihah dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Fatihah ini sebagai pembuka dari seluruh surat-surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Seluruh kandungan-kandungan ayat dalam surah-surah lain di dalam Al-Quran dimuat menjadi lebih simpel dan lebih padat, yaitu dibuatlah surat Al-Fatihah. Maka ulama tafsir memberikan kenamaan untuk surat Al-Fatihah, diantaranya adalah Ummul Kitab, yaitulah kunci dari segala ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Maka satu persatu kita akan bahas ayat demi ayat, mudah-mudahan bermakna buat hidup kita sehari-hari. Di dalam ayat pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat bismillah ini ditafsirkan dalam tafsirannya bahwa begitu sangat luasnya makna bismillahirrahmanirrahim, yang sehingga dengan demikian dianjurkan untuk kita ketika memulai pekerjaan-pekerjaan yang baik dan mulia, maka diawali dengan bismillah, karenanya dengan harapan agar pekerjaan kita tersebut membawa hasil yang baik dan tidak menjadi sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru." Segala perkara yang bernilai kebaikan, bila dimulai tidak dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim,
maka hasil dari pekerjaan tersebut adalah sia-sia atau memiliki nilai kurang berkah dari pekerjaan tersebut. Maka untuk kita semua, kita mulai pekerjaan yang mulia dan baik itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Karena terkandung di dalam makna Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah kita menyandarkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Dengan demikian, maka pekerjaan kita tersebut akan selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapat bimbingan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang mengatur dan mengurus seluruh alam ini. Ini adalah sebagai makna ungkapan bentuk rasa syukur kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Sang Pencipta, bahwa kita sadari maupun tidak kita sadari betapa banyak karunia Allah yang telah Allah limpahkan kepada kita. Maka hamba Allah yang baik dan takwa dan taat dan tahu terhadap nikmat Allah tersebut, menyadari tentang nikmat Allah tersebut, maka ia sering mengucap kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ia memuji Allah yang memberikan segalanya di dalam hidup. Bahwa alam kehidupan di dunia ini, dari unsur alam manusia, alam lainnya, semua adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menyelesaikan suatu pekerjaan yang tadi kita awali dengan bismillah, maka kita akhiri pula dengan kalimat alhamdulillah. Mudah-mudahan hasil tersebut pun pekerjaan kita akan membawa keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepandai-pandai hamba Allah adalah hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat mengucap alhamdulillah, dengan banyak memuji Allah atas segala limpahan rahmat karunia-Nya yang ia sadari bahwa semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba bersyukur kepada Allah, Allah pun menerima syukur seorang hamba dalam bentuk Allah tambahkan lagi nikmat yang lainnya. Kemudian makna ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala, sifat pengasihnya Allah Subhanahu wa taala, ia berikan kasihnya, ia berikan karunia-Nya kepada seluruh manusia tanpa memandang golongan, tanpa memandang siapa dia, berimankah dia kepada Allah ataukah dia tidak beriman kepada Allah, semua Allah berikan karunia kepadanya. Ini menunjukkan bahwa memang hanya satu yang layak kita sembah, Zat yang Maha Pengasih, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga bersifat Ar-Rahim yang juga dituangkan di dalam Asmaul Husna. Ar-Rahim adalah sifat Allah yang Maha Penyayang. Allah sayang pada hambanya, yakni apabila hambanya menyia-nyiakan waktunya, yakni apabila hambanya merusak dirinya, yakni apabila hambanya menyia-nyiakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menyayangkan daripada perbuatan hamba tersebut. Artinya apa? Allah menginginkan seluruh hambanya kelak di akhirat mendapat tempat yang baik dan layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita umat muslim banyak larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang untuk melakukan ini, melakukan itu. Tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai bentuk rahimnya Allah, bentuk rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Karena Allah menginginkan kasih sayangnya kepada hambanya. Kemudian sifat Allah yang berikutnya adalah Maliki Yaumiddin, bahwa Allah lah zat yang maha tunggal, penguasa kelak di hari kebangkitan, di hari kiamat kelak.
maka dinamakan Yaumuddin atau hari pembalasan ada. Ketika kita hidup saat ini di dunia, apa yang kita kerjakan daripada perbuatan-perbuatan tersebut, apakah itu pekerjaan yang baik, apakah itu amal soleh, ataukah keburukan yang kita kerjakan, maka semua akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Karenanya, di akhirat kelak tidak ada penguasa tunggal melainkan Allah. Tidak ada kerajaan yang maha besar, tidak ada mahkamah yang maha besar. Hanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala penguasa tunggal kelak di hari kiamat. Pernah kita mendengar sejarah daripada Fir'aun yang di dalam Al-Quran dikisahkan. Beliau sempat mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Dalam ayat Ana Rabbukumul A'la. Tidak lain dan tidak bukan Fir'aun untuk mempropaganda kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam agar berpindah haluan kepada Fir'aun. Fir'aun mencoba dengan sihir dan tukang sihirnya untuk diakui sebagai dirinya sebagai Tuhan dan ingin disembah oleh manusia. Maka Fir'aun yang mengaku Tuhan pun pada akhirnya Allah tenggelamkan di tengah-tengah laut. Maka pengakuan Fir'aun yang mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan, kelak pun di akhirat akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat limanil mulkul yauma lillahil wahidil qahhar. Maka Allah kelak di hari kiamat kelak akan bertanya kepada seluruh manusia, wahai manusia, milik siapa hari ini? Kerajaan siapakah di hari ini? Tidak ada satupun yang menjawab, termasuk Fir'aun yang kelak saat itu pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka Allah mengatakan, lillahil wahidil qahhar. Hari kiamat kelak, hari akhir kelak, mutlak kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutlak dalam penguasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutlak dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutlak dalam mahkamahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutlak Allah yang menentukan kelak siapa yang berhak masuk di dalam surga dan siapa yang berhak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hadirin rahimakumullah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melakukan kebaikan di dunia atau kita melakukan keburukan di dunia, maka kelak akan mendapat balasan di akhirat kelak yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika pekerjaan kita itu selama di dunia baik, maka akan balasannya itu menerima, kita akan balasannya. Dan jika sebaliknya, pekerjaan di dunia kita waktu hidup di dunia yang kita kerjakan ada pekerjaan buruk, maka kita juga akan menerima balasan yang buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa yang mengerjakan kebaikan sekalipun sekecil biji zarrah, maka Allah akan perlihatkan balasan kebaikan tersebut kepada orangnya. Dan begitu juga siapa yang melakukan perbuatan buruk walaupun sebesar biji zarrah, sekecil biji zarrah, pun Allah akan perlihatkan kelak kepadanya di akhirat. Ini maknanya apa hadirin pemirsa rahimakumullah? Bahwa objektifnya Allah terhadap hambanya diperlakukan secara adil. Tidak ada yang membela satu sama lain di antara kita. Tidak ada yang mampu menolong di antara kita satu sama lain. Melainkan hanya Allah yang menguasai dan menentukan hukuman di akhirat kelak. Maka dengan demikian, dengan sifat ayat Malik Yaumiddin, agar kiranya kita lebih taat, lebih takut dan waspada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penguasaan di akhirat kelak mutlak semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan.
Ayat ini menyatakan bahwa sikap kita mengaku dan kita berikrar bahwa tidak ada Tuhan yang kita sembah di dunia ini melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyatakan diri kita bahwa sebaik-baik yang dimintai pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala dari berbagai urusan, dari berbagai kesusahan. Tentunya melalui doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tolong kita, agar Allah menolong hambanya dari perkara hambanya, dan Allah berikan jalan yang terbaik untuk hambanya dalam perkara tersebut. Maka dalam ayat ini kita diibaratkan semuanya adalah hamba Allah. Maka makna hamba dijelaskan adalah seseorang yang mengabdi kepada Allah, baik itu waktunya, baik itu tenaganya, baik itu pikirannya, mata-mata dicurahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rela menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dengan segala keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kategori hamba adalah penghambaan diri seorang hamba kepada Allah full, seluruh waktunya ia berikan kepada Allah, tenaganya ia berikan kepada Allah untuk ibadah dengan maksimal. Maka kategori hamba Allah itulah yang disebut dengan sebenarnya. Maka terkait dengan memohon perlindungan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia biasa dalam menjalankan proses kehidupan di dunia ini, tak lepas dan tak keluar kita dari berbagai permasalahan polemik dalam hidup kita. Maka jalan yang terbaik adalah adukan perkara kehidupan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada satu waktu yang lebih kita fokus berdoa kepada Allah, yang lebih kita khidmat berdoa kepada Allah, yakni di tengah malam, di saat manusia lain sedang tertidur pulas. Kita bangun di tengah malam, lakukan tahajud, lakukan sholat-sholat lainnya, maka kita berdoa, adukan seluruh perkara urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar apa yang kita pinta. Maka mudah-mudahan permintaan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami akan jalan yang lurus. Makna ayat ini adalah bentuk perintah kita kepada Allah, permohonan diri kita kepada Allah agar dalam mengarungi hidup ini, hidup yang fana ini, kita minta bimbingan, hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu berada di jalan yang lurus. Apa yang dimaksud jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah jalan yang telah ditempuh oleh para nabi-nabi Allah sebelumnya, para orang-orang soleh, para ulama, para tokoh-tokoh yang baik. Maka ikuti mereka dalam menjalani kehidupan ini, dalam kesederhanaan hidup kita ini, agar hidup kita selamat di dunia dan selamat di akhir. Itu yang dimaksud daripada mohon petunjuk kepada Allah, selalu berada dalam rel garis-garis Allah Subhanahu wa taala, hindari penyimpangan perintah Allah Subhanahu wa taala, turuti perintah Allah, turuti perintah Rasulnya, turuti ulama yang mengajak kita, menyejukkan hati kita, membimbing kita ke jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berada di jalan orang-orang soleh, kita berada di jalan ulama-ulama, para nabi, para rasul yang telah Allah kisahkan dengan sebegitu hebatnya, maka kita alangkah baiknya ikuti jalan yang telah mereka jalani. Maka insya Allah, Allah selalu berikan hidayah, petunjuk kepada kita semua, dan hidup kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus adalah yaitulah siratal ladzina an'amta 'alaihim,
Yaitulah jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat ya Allah terhadap mereka. Siapakah mereka? Minan nabiyyin, dari kategori para nabi terdahulu, wasyuhada'i wassalihin, yaitulah para orang-orang syahid, para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki loyalitas tinggi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan dakwah, dalam mensyiarkan agama Allah pada masa dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan terakhir adalah waman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saat ini kita berada dalam periode mengikut perjalanan orang yang mengikut daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selama kita berada di jalan tersebut, maka kita akan selamat di dunia, selamat di akhirat kelak. Maka kita hindari, yaitulah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai Allah tunjukkan, Allah bimbing kita ke jalan yang dimurkai oleh Allah, dan juga jalan orang-orang yang sesat menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup ini, pemirsa rahimakumullah, perlu kiranya kita jadikan sosok teman kita, sahabat kita, entah itu siapa, yang kita jadikan panutan dalam hidup ini, agar hidup ini kita menjadi terarah ke depan, menjadi arah yang lebih baik. Teman sahabat yang membawa kebaikan, yang menuntun kita ke jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cari teman seperti itu, pemirsa rahimakumullah. Teman, sahabat, saudara yang mampu memberikan pencerahan, yang mampu memberikan kesejukan dalam hidup kita, yang mampu bisa memberikan keterangan-keterangan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu membimbing kita agar tidak dimurkai hidup kita dan tidak dikategorikan jalan hidup kita ini sesat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian tausiah kajian tentang Quran surat Al-Fatihah ayat 1 hingga ayat 7. Mudah-mudahan memberikan makna yang tersirat dalam hidup kita, bahwa semua yang kita jalani dalam hidup dunia ini dituangkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Fatihah. Karenanya kita lebih mengetahui jati diri kita, dari mana kita berada, dari mana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita diciptakan, dan akan kemana kita kembali. Itu yang perlu kita pikirkan, pemirsa rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.